siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik bapak-bapak, saya mau nanya dulu, kemarin kita sudah sampai pada poin berapa ya? 2 ya? Poin 2 apa ya? Betul? Iya ya. Al-Quran pokoknya kita baca, karena maknanya adalah Quran itu bacaan. Al-Quran pokoknya kita baca, karena arti Al-Quran adalah bacaan. Al-Quran kita baca sebab makna Al-Quran itu adalah bacaan. Nah, bapak-bapak, mari supaya kita lebih akrab lagi dengan Al-Quran. Bapak-bapak insyaallah ya, setiap hari kita membaca 17 kali Al-Quran ya. Rajin ya, 17 kali kita baca Quran ya, minimal sehari walaupun mungkin Al-Fatihah doang ya. 17 kali itu rajin banget pokoknya ya. Baik, ini sudah ya bapak-bapak ya. Jadi ada hikmahnya Al-Quran, kitab suci kita dinamai Al-Quran, yang artinya bacaan ini supaya kaum muslimin menjadi umat yang berkemajuan melalui budaya membaca yang kuat, begitu ya. Karena tidak ada sebuah bangsa yang memiliki kemajuan kalau masyarakatnya tidak memiliki budaya membaca, yakin itu. Makanya dari awal nih kita diingetin, bacalah, 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 sampai-sampai nama kitab suci kita Allah namai dengan nama yang paling populer, yaitu Al-Quran. Masya Allah ya bapak-bapak ya. Poin 2 kemarin, jangan dibiarkan tersimpan rapi di lemari ya, dibungkus pakai plastik, tidak dibuka-buka apalagi dibaca, begitu ya. Karena itu tidak sesuai dengan fungsinya. Fungsinya adalah dibaca. Insya Allah kalau kita rajin membaca, kita akan berupaya apa sih ini yang kita baca, maka kita bekerja untuk memahaminya. Setelah paham insya Allah kita amalkan. Yang ketiga belum ya? Udah? Ketiga udah belum? Poin 3 udah? Belum ya? Nah bapak-bapak nih, makanya ini hari ini maghrib ini kita siapkan betul sikap mental kita. Karena kita sedang mempelajari Al-Quran, maka kita diajarkan tuh oleh guru kita ya, Sayyid Abu A'la Al-Maududi. Beliau ini adalah seorang ulama besar ya dari Pakistan. Dalam bukunya tafsir, beliau membuat sebuah tafsir ya, yang dalam bahasa Arabnya itu Tafhimul Quran, tafsir beliau itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu the meaning of the Quran. Karena dulu Pakistan bagian dari India, India dijajah oleh siapa? Oleh Inggris, jadi pada jago bahasa Inggrisnya, ulamanya pada jago-jago tuh. Kita dijajah oleh Belanda ya, tapi nggak ada yang bisa bahasa Belanda ya. Aneh ya. Dijajah bukan lama oleh Belanda, tapi nggak bisa bahasa Belanda ya. Makanya beliau itu menulis tafsirnya The Meaning of the Quran. Apa yang beliau ajarkan kepada kita? Guru kita ini mengajarkan kepada kita apa? Ketika kita sedang belajar Quran. Sekarang kita kan sedang belajar Quran nih. Kata beliau,
ketika kita membaca Quran, maka sikap mental kita, sikap ruhani kita, jiwa kita harus menjadi seorang yang sedang mencari kebenaran. Gitu ya. Jadi ketika sedang belajar Quran nih, kayak sekarang nih ya, kita ini sedang mencari kebenaran, a seeker after truth. Jadi kita bersikap sebagai orang yang sedang mencari kebenaran di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah al-haq, kebenaran. Ya, kata beliau begitu ya, mudahan Bapak ya. Nah kemudian beliau mengingatkan kepada kita, nah ini ayatnya, katanya ayat 6, ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali nih kita berdoa dengan ayat ini? Ya 17 kali ya. Ya Allah, ya hadi, ya hadiu, ya yang maha memberi petunjuk, ya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu ke jalan kebenaran. Mudah-mudahan Bapak-Bapak ya, Allah membimbing kita. Ini lihat ini jamaah Masjid Nurul, tapi itu masih muda nih kelihatannya nih, ya Pak ya. masih muda ya, masih pakai Levi's itu bajunya gua tuh ya. Tapi kalau jamaah Masjid Nurul Iman walaupun masih muda, wah jiwanya jiwa pencari kebenaran gitu ya. Tuh lihat tuh ya, sedang mencari kebenaran, karena jamaah Nurul Iman ini paham benar bahwa kebenaran satu-satunya, kebenaran mutlak itu hanyalah di dalam Al-Quran. Qul inna hudallahi huwal huda, katakan Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah, Al-Quran, huwal huda, itulah petunjuk yang sesungguhnya, petunjuk kebenaran yang sebenar-benarnya, petunjuk kepada yang hak. Makanya kaum muslimin ya wajib harus mempelajari Al-Qur'annya. Kan kita diingetin rukun iman keberapa itu? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, yaitu kitab-kitab yang Allah telah turunkan, termasuk di dalamnya adalah Al-Qur'an ya. Baik. Nah Bapak-bapak, supaya lebih akrab kita dengan Al-Qur'an ya, kita akan berbicara sebenarnya Quran itu apa sih, kan begitu ya. Mungkin kalau kita bertanya kepada semua orang juga akan bisa menjawabnya. Al-Quran itu apa? Ya Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam, begitu ya, betul? Ya, ya orang-orang yang non Muslim juga kalau kita tanya nih, Al-Quran itu apa? Pasti jawabnya, ya itu kitab suci orang Islam. Mari kita melihat lebih dekat lagi Bapak-bapak. Al-Quran itu adalah, nah ini nih ya, mari kita lihat definisinya, adalah kalam ya, bukan kolam ya, kalam. Kalau kolam itu artinya pena ya, pena ya, bukan kolam ikan ya maksudnya, bukan. Kolam itu artinya pena. Kalau kalam itu artinya omongan, pembicaraan, perkataan, itu namanya kalam. Oh berarti kita juga punya nih, apalagi kita ya, kalamnya banyak, pekerjaannya sedikit, gitu ya. Ngomongnya banyak, pekerjaannya sedikit, omdo gitu ya, omong doang banyak, gitu kan. Itu kalam namanya. Bapak-bapak berbicara, bapak-bapak ngomong ya, bapak-bapak mengeluarkan kalimat-kalimat, itu namanya kalam. Tapi jangan lupa Pak, ini kalamnya kalam siapa? Nah ini kan persoalannya nih
ya. Kalamnya bukan kalam sembarang kalam. Betul? Jadi kalamnya adalah kalamullah. Kalamnya kalam Allah. Ucapan-ucapan Allah, kalimat-kalimat Allah, omongan-omongan Allah, firman-firman Allah. Nah, gitu ya. Oh, berarti ini bapak-bapak nih, ini bukan sembarang kalam, Allah yang berbicaranya. Kita nih kalau ngomong dengan Pak RT dibandingkan dengan ngomong yang bukan Pak RT, kira-kira perhatiannya lebih besar mana Pak? Pak RT ya? Betul. Kalau kita sedang berhadapan dengan Pak Lurah, kira-kira omongannya lebih besar diperhatikan Pak Lurah apa Pak RT? Kan mungkin biasanya ya. Kalau camat kan? Betul. Kalau wali kota ya. Istri kita ngomong aja kita biarin gitu ya. Kan tuh cuekin ya. Karena kita lagi serius dengerin wali kota. Dibandingkan dengan gubernur kan? Dibandingkan dengan presiden, oh itu kalau yang ngomong presiden itu menterinya ya, menteri dibuka semua telinganya itu ya. Iya ya, menteri-menterinya itu dibuka semuanya telinganya. Jangan sampai ada huruf satupun yang tidak tertangkap, kan begitu ya. Nah, ini yang ngomong ya Allah. Yang ngomong Allah, yang bicara Allah, yang ngomong Allah. Presidennya dari segala presiden, rajanya dari segala raja, penguasa dari segala penguasa. Berarti harus bagaimana tuh sikap kita ketika kita mendengar, membaca kalam-kalam Allah. Nah sekarang bapak-bapak nih, kira-kira nih ketika kita membaca kalam Allah kayak apa nih sikap kita nih? Hah? Apakah kita lebih hormat kepada omongannya Pak Lurah atau Pak Camat, atau kita lebih hormat kepada Al-Quran? Ya, buktinya begini buktinya nih. Kalau lagi ada acara, lagi ada yang baca Quran, kita mau ngobrol terus ya, betul? Yang baca Quran terus, waduh ini nggak sopan amat nih. Ustadz Muammar pernah marah Ustadz Muammar, karena Ustadz Muammar pernah ya, kenal ya? Ustadz Muammar itu pernah marah beliau ketika dia dipanggil untuk berkiroah di sebuah event. Lalu ketika beliau membaca Quran, malah yang lain itu sibuk bagi-bagiin kue, muterin kue gitu ya. Nggak sopan amat ini. Sini sedang dibacakan ayat-ayat Allah begitu ya, malah ngidrin. Pantesan kita mau kualat nih kayaknya nih. Banyak dosa nih kayaknya nih. Ya. Bapak-bapak ya. Baik, Pak. Halo Bapak-bapak. Halo, masih hidup nggak? Bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. Yuhyi wa yumit. Jangan lupa ya. Yuhyi wa yumit ya. Ya, setelah Allah hidupkan kita, insyaallah Allah akan mewafatkan kita. Kita lihat nih, ini kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, Masya Allah ya Bapak-bapak, kita lihat dulu ya. Ini yang ayat-ayatnya sedang kita bicarakan, sedang kita pelajari, yang kita semua minimal 17 kali kita membaca ayat-ayatnya. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan nggak? Nih ya Pak nih. Kalam siapa? Al-Quran itu kalam Allah. Allah itu siapa? Kita lihat sini. Kita lihat Allah itu adalah Rahman Rahim. Allah yang Rahman dan Rahim. Ya.
Allah yang rahmatnya kepada kita begitu agung, yang kebaikannya kepada kita begitu abadi. Jadi itu Al-Quran itu adalah wujud dari rahmat Allah yang begitu agung dan begitu abadi. Gitu ya. Gak mungkin umpamanya nih, ada raja yang sangat bijak tiba-tiba membuat pernyataan yang menyusahkan. Gak mungkin. Itu namanya raja zolim ya. Gitu kan. Umpamanya ada presiden baik begitu ya, soleh presidennya gitu ya, tiba-tiba membuat undang-undang yang menyengsarakan rakyat. Mungkin gak? Gak mungkin. Itu namanya bukan raja yang soleh, raja yang zolim kan begitu ya. Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Rahman dan Rahim. Berarti apapun yang diucapkannya, kalimatnya, kalamnya dalam Al-Quran itu adalah wujud cinta kasih sayangnya kepada kita. Jadi Al-Quran itu adalah nikmat yang luar biasa. Gitu kan? Al-Quran itu adalah kalamnya Al-Malik. Apa Malik artinya? Malik, raja. Raja dari segala raja. Al-mutasarrifu fi mulkihi kaifa yasha. Jadi Al-Quran itu adalah kalam ya, firman, perkataan raja yang memiliki kekuasaan mutlak untuk mengatur makhluknya. Jadi bukan perkataan sembarang perkataan. Perkataan raja dari raja, raja yang memiliki kekuasaan mutlak, tapi kemutlakan Allah. Dan lihat ya, coba tolong lihat lagi pada sifat 2 dan 3-nya. Jadi Allah secara mutlak mengatur kita, mengurus kita, itu berdasarkan kepada sifat Rahman dan Rahimnya. Jadi Al-Quran itu bukan sembarang kata dari Sang Maharaja yang Maha Pengasih dan Penyayang. Gitu ya? Masya Allah bapak-bapak ya. Kita lihat lagi. Al-Quran adalah kalam Allah yang Al-Qudus. Al-Qudus ya. Ini kan sifat-sifat Allah nih. Berarti kalam Allah, kalam yang keluar dari zat, yaitu Allah yang Maha Suci dari segala kekurangan, dari segala aib dan kekurangan. Berarti ini kita umpamakan ya, ada seorang raja, ada seorang presiden, orangnya bersih banget, bersih gitu ya, jiwanya bersih maksudnya ya, jiwanya bersih, hatinya bersih begitu kan ya. Tidak ada itu celah dalam jiwa presiden itu, dalam jiwa raja itu, tidak ada kekurangan apapun. Mungkinkah dia kemudian mengeluarkan undang-undang yang kemudian undang-undang itu penuh dengan kecacatan, banyak diprotes oleh orang-orang karena penuh cacat? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Itu Allah. Gitu ya, betul? Aduh. Yang keenam, bapak-bapak ya, yang keenam nih, ini kalam Al-Quran itu adalah kalam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Assalam, assalam, yang memberikan keamanan, sumber keamanan, yang memberikan keamanan, kedamaian bagi makhluknya. Kita selalu baca ketika selesai sholat, Allahumma antas assalam. Itu salah satu nama Allah ya, jangan lupa ya. Allahumma antas salam, ya Allah, Engkaulah assalam, Engkaulah yang memberikan keamanan mutlak bagi para hambanya. Jadi Al-Quran itu adalah firman yang aturan-aturannya, undang-undangnya sepenuhnya untuk keamanan makhluknya, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan dirinya ya. Emang di dunia ya presiden bisa saja membuat undang-undang untuk kepentingan pribadi, raja sama ya, bisa saja membuat undang-undang untuk kepentingan pribadi gitu kan. Nah, semua bisa begitu, bupati, gubernur dan sebagainya.
Allah Subhanahu wa taala kepentingannya adalah buat makhluknya Ar-Rahman Ar-Rahim. Masya Allah. Itu contoh saja bapak-bapak ya. Itu contoh saja. Contoh. Tuh lihat lagi ya. Umpamanya ini nih. Kelihatan kan nih? Ininya kelihatan kan nih? Yang saya putar-putar kelihatan? Kecil nih. Yang merah nih ya. Contohnya Al-Ghaffar. Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berarti Allah yang Maha Pengampun. Jadi Al-Quran itu datangnya dari zat yang Maha Pengampun, Rahman Rahim, yang Maha cinta dan sayang kepada manusia. Aturan-aturan semuanya untuk manusia, kebaikan manusia, kebahagiaan manusia, keselamatan manusia. Masya Allah. Bapak-bapak lihat ya. Ar-Rafi, yang mengangkat, yang Maha mengangkat, yang Maha mengangkat. Al-Quran itu Allah berikan kepada kita dari zat yang mengangkat, untuk mengangkat derajat manusia. Ya, baik. Itu contoh Pak ya. Bapak tinggal bisa lihat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, kita lanjut ya. Ini apa ini? Sebentar, ini ada gambar apa nih? Baik, ini. Oh, sudah tadi digambarkan ya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an ya. Ini Al-Qur'annya turun dari Allah Jalla wa Ala ya. Kemudian diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Nah, jangan lupa nih, Allah dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna tadi, yang kita pelajari Asmaul Husnanya, menurunkan Al-Qur'annya bukan kepada sembarangan orang. Allah memilih orang yang paling Allah ketahui, gitu ya. Mari kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Al-Qur'an supaya didakwahkan, disampaikan kepada umat. Ini mari kita lihat Bapak-bapak ya. Nih. Dalam kitab Dalailul Khairat, kitab apa? Dalailul Khairat nih ya. Itu dijelaskan Nabi Muhammad itu memiliki gelar 201 gelar kemuliaan. Ini orang yang Allah percayakan untuk mendapatkan wahyu supaya disampaikan kepada umatnya. Jadi bukan sembarangan orang. Bukan sembarangan orang. Kalau kita lihat yang paling atas saja. Yang paling atas ya. Kebaca nggak yang paling atas Pak? Apa tuh? Nih, apa kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Apa nih? Muhammad. Nama beliau paling populer adalah Muhammad. Sekarang kita lihat maknanya dulu. Muhammad itu ya nama diri ya. Kayak kita nih, kita punya nama kan? Nama Anda siapa di KTP? Itu nama diri. Cuman kalau Muhammad itu namanya sesuai dengan pribadinya, gitu ya. Pribadinya digambarkan oleh namanya. Namanya mengandung pribadinya. Kalau kita kadang-kadang enggak ya, betul. Namanya apa? Pribadinya mah apa gitu ya? Ya, namanya bagus banget nih gitu ya. Tapi kelakuannya kadang-kadang bertentangan, nggak bagus banget gitu ya. Nabi Muhammad nggak begitu. Kita lihat nih sekarang nih, Muhammad SAW. Muhammad itu artinya Hamada. Hamada itu artinya Hamada yuhammidu tahmid. Orangnya namanya Muhammad ya. Itu adalah maknanya
orang yang sangat amat banyak dipuji. Bukan hanya dipuji doang, bukan dipuji doang. Kalau umpamanya muji doang, hamida yahmadu, dia memuji. Tadi kalau hamada yuhamidu, itu maknanya banyak memuji, banyak. Nah, sekarang kita buktiin ya. Kita buktiin Pak ya. Di dalam surat Al-Insyirah itu ayat Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, gitu ya. Wa rafa'na, dan kami telah meninggikan bagimu sebutanmu. Sebutan Nabi Muhammad itu ditinggikan. Sekarang kita buktikan nih ya. Kalau sebutan Nabi Muhammad ditinggikan kan karena orangnya benar, kelakuannya benar, akhlaknya mulia, kan begitu ya. Bapak-bapak, tadi kita azan maghrib ya. Jam berapa azan maghrib di sini tadi? Ya. Di sini umumnya jam 6 berapa? Tadi jam berapa? 6.20 ya? Oh, umpamanya jam 6.21 aja di sini. Ya gitu ya. Nanti geser lagi, katakanlah jam 6.22. Itu di tempat lain baru mulai azan. Kan perbedaan waktu kan? Ya, betul. Ya, makanya azan Isya di sini berbeda dengan azan Isya di Kalimantan pun gitu ya. Sulawesi umumnya kan gitu ya. Beda ya. Jadi itu setiap detik itu, ini orang mulia yang menerima Quran itu, yang dipercayakan membawa Quran buat kita itu setiap detik itu kata namanya terus disebut-sebut. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gitu ya. Terus itu sepanjang matahari berputar ya. Itu nama Nabi Muhammad terus berkumandang. Itu adalah orang yang Allah tugasi, percayakan membawa Quran buat. Jadi bukan sembarangan misinya itu. Datang dari zat yang Rahman dan Maha Rahim, yang Maha Suci, yang Maha Bersih, yang Maha memberikan pengamanan, gitu ya, yang Maha merajai segala-galanya, dan segala-galanya disampaikan kepada orang pilihannya yang sangat amat terpuji. Karena amat sangat terpuji, keterpujiannya terus dilakukan orang. Masya Allah bapak-bapak ya. Ini kalau kita melihat ya, lihat nih, lihat bapak nih. Itu saya kehilangan satu nomor ini. Harusnya kan 21, 201. Ini yang satu lagi hilang ya. Baru ada 200. Sa'dullah ya, Sa'dul khalqi, khatibul umam, alamul huda, kashiful kurab, rafi'ar rutab, izzul arab, sahibul faraj. Itu gelar-gelar Rasulullah sallallahu alaihi kemuliaan. Itu orang yang Allah percayakan buat kita ya, menyampaikan Al-Qur'annya. Masya Allah. Clear nih? Clear ya? Jadi kira-kira Al-Quran itu bagaimana? Ya, seperti apa nilai Al-Quran itu kalau begitu? Lalu bagaimana seharusnya kita? Nah, baik ya. Ini apa Pak? Laut ya, Al-Bahru. Oke ya, sebentar ya. Tapi bapak-bapak nanti, halo, ya, ini lagi emang agak error nih. Iya, kemarin juga error masalahnya. Cuma satu yang jalan. Ya. Enggak apa-apa ya. Error itu ya, lagi error ya. Baik Bapak Gijan, tapi begini. Nanti memang kita insya Allah sudah memahami semuanya bahwa kalamullah ya. Kalamullah yang kita pelajari itu adalah kalamullah yang tertuang di dalam Al-Quran saja, gitu ya. Ayat Al-Quran itu jumlahnya
6.300 lebih. Berapa? 6.000 lebih. Itu bukan berarti kalam Allah, firman Allah, ucapan Allah jumlahnya 6.200, bukan. Ini yang terkandung di dalam yang Allah wahyukan. Kalau jumlahnya banyaknya berapa, ya Allah tidak terbatas kalam-kalamnya. Yang tidak kita ketahui tentunya sangat amat banyak. Makanya nanti ya pada bagian berikutnya ke depan kita akan singgung nih betapa Allah itu yang menurunkan buat kita itu kalam-kalamnya sangat amat tidak terbatas, karena dia adalah zat yang tidak terbatas. Seandainya lautan ya, lautan dikalikan 7 kali lautan, dijadikan tinta ya buat menulis, lalu pepohonan semuanya di dunia yang ada dijadikan pena. Kalau kita mau mencatat kalam-kalam Allah yang tidak terbatas, itu tidak akan selesai. Itu zat yang memberikan Quran buat kita, ya, zat yang memberikan Quran buat kita supaya kita bisa menjadikannya sebagai pedoman hidup. Insya Allah kalau sudah menjadikan sebagai pedoman hidup, bapak-bapak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, tercapai insyaallah ya, amin ya rabbal alamin. Baik, karena waktunya sudah habis Bapak ya, mari kita akhiri dengan membaca doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.